Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun pada hari Senin 6 Januari 2025 melayat bersama dengan advokat Dr. Togar Situmorang. Setelah melayat, Dharma Pongrekun menyempatkan waktu untuk berbincang kepada awak media terkait sosok seorang Alvin Lim. Selain itu, Dharma Pongrekun juga menunjuk Dr. Togar Situmorang merupakan sosok sebagai pengganti Alvin Lim. Mari simak penjelasan beliau berikut ini. Pertama-tama saya mengucapkan belasungkawa yang sangat mendalam atas perginya beliau karena sudah, walaupun pertemuan kami baru bulan November tahun lalu secara pribadi, namun saya mengikuti beliau sejak masa COVID kemarin. Beliau sudah mulai vokal dan sebagainya dalam memperjuangkan hak-hak dasar dari masyarakat. Kami sama-sama berjuang di bidang yang sama, tetapi berbeda bagian. Tetap memperjuangkan masalah kemanusiaan, tetapi beliau dalam bidang hukum, walaupun saya orang hukum, tetapi saya mencoba melihat dari sisi yang lebih luas lagi adalah dalam bidang geopolitik global. Dan ke depan kami berjanji untuk meneruskan perjuangan beliau sampai Tuhan memanggil kami, seperti beliau juga tidak pernah gentar sepanjang berjalan dalam kebenaran. Bersama Tuhan kami percaya, kami cakap menanggung masalah. Dan kepada keluarga yang ditinggalkan, saya sekali lagi mengucapkan belasungkawa dan kiranya Tuhan berikan kekuatan untuk menjalaninya. Memang menyedihkan, memang sedih, tetapi jangan larut dalam kesedihan karena Tuhan punya rencana bagi kita-kita yang masih hidup. Dan beliau, Tuhan lebih mengasihi sehingga beliau memanggil kembali untuk mengajarkan kepada kita bahwa perjuangan ini bukan sampai di titik ini, tetapi sampai Tuhan memanggil kita. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Pak, mungkin boleh sedikit mengenang sosok beliau dulu waktu mungkin Bapak bersama dengan beliau, mungkin ada momen-momen Saya baru bertemu beliau itu di bulan November. Dalam pertemuan itu saya mendapatkan kesan, sebenarnya kesan itu saya dapatkan sejak saya mengikuti beliau di media. Dan kesan saya adalah beliau orangnya keras secara prinsip, tetapi lembut di dalamnya. Jadi kalau kita tidak bisa melihat kedalaman dari seseorang, kita akan selalu salah dalam menilai. Ya, seringkali apa yang diluapkan terasa tidak enak didengar, tetapi sebenarnya ingin mengetuk kepada kita semua yang hati nuraninya sudah tidur atau sudah buta, agar terusik dan sadar akan hal-hal yang sebenarnya terjadi di belakang layar, yang semuanya selalu menyembunyikan dengan hal-hal yang, kalau berbahasa hukum modus operandinya, drama kejahatan selalu ditutupi, sehingga cara menutupinya itu membuat orang jengkel. Kenapa jengkel? Karena sebenarnya dia udah tahu, dan orang yang menutupinya juga dia tahu dia salah. Tetapi karena ada rambu-rambu yang dibangun di dalam pembuktian empirik, harus ada bukti formalnya, maka selama bukti formal belum ketahuan, maka semua orang boleh ngeles. Itu belajar dari sekolah, boleh nyontek kalau tidak ketahuan guru. Ya, jadi itu yang saya dapat kesan. Setiap manusia punya gaya, setiap orang punya caranya. Luapan beliau itu adalah luapan kejengkelan, ingin menangis sebenarnya kalau saya katakan, tetapi tidak tahu caranya. Orang dewasa tidak mungkin lagi menangis, malu, akhirnya keluar dalam bentuk umpatan, luapan kegeraman yang akhirnya mulai dibully balik oleh masyarakat yang nggak paham. Ibarat anak kecil, bayi itu menginginkan sesuatu, tetapi karena tidak diberikan dia nangis. Ya, sama seperti ini, orang yang sudah dewasa sudah mengerti, dia tidak menangis, tapi dia luapkan rasa keinginannya yang begitu mendalam dengan cara berteriak, mengeluarkan kata-kata yang keras, bahkan kadang-kadang ada yang disebut dengan slip of the tongue, ya, kepleset lidah. Tetapi itulah hidup. Ya, tidak ada gading yang tak retak. Tapi tujuannya sepanjang itu baik, jangan pernah takut. Kita belajar dari apa yang sudah ada. Mari kita evaluasi diri untuk menatap masa depan yang gilang gemilang. Terima kasih.
Pak, sempat curhat nggak sih Pak, Afenim ke Bapak ini pernah? Ya, Sempat curhat nggak, curhat sesuatu gitu? curhatnya cuma begini, mari kita sama-sama untuk berjuang untuk masyarakat, memperjuangkan kepentingan dan keselamatan masyarakat. Karena selama ini kita tahu di negara yang menganut sistem kapitalis, orang-orang yang tidak punya kapital itu akan tersingkir, disingkirkan oleh sistem. Itulah permainan kehidupan ini. Pak, menyayangkan nggak sih Pak, ini kan beliau adalah sosok yang hebat ya, begitu. Beliau adalah sosok yang bisa dibilang berani, Vokal, Pak. Termasuk orang yang vokal gitu. Menyayangkan sekali gitu ya. Apakah Tidak. mungkin nanti tidak ada yang bisa Tidak. Saya tidak menyayangkan. Kenapa? Saya tidak menyayangkan apa yang sudah diputuskan oleh Tuhan. Jangan pernah komplain, jangan pernah kecewa. Karena kalau kita kecewa berarti kita tidak menerima keputusan dari Tuhan. Mungkin apakah nanti ada yang seperti beliau Pak nantinya? Jangan kita bermungkin-mungkin. Kalau perlu dari yang bertanya kepada saya, jadilah seperti beliau. Jangan menyuruh orang. Ya, kita jadi pengecut namanya. Suruh orang maju, kita cuma ngomentarin dari belakang. Mari di antara kita semua yang ada di sini termasuk beliau untuk menggantikan posisi beliau, meneruskan. Karena pada dasarnya beliau pun sudah sama, tinggal meneruskan. Ya, cuman lebih berani untuk menegakkan apapun berapapun harganya. Bang, gimana Bang dipuji sama Bang Dharma Kun Bang? Bang Togar. Bukan dipuji, itu motivasi. Makasih ya. Terima kasih Bang Dharma Kun. Sehat-sehat Pak. Sehat Bang. Allah deh.